Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada. Pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah rumah tangga. Akan tetapi kita menyatukan hati kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, adapun kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 21 ayat pertama sampai dengan ayat ke-9. Demikian firman Tuhan. Mari kita baca secara bersama-sama. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengelasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang tinggi." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tanggal 20 Maret tahun 2022, salah satu momen bersejarah bagi Indonesia, di mana pada saat itu dilaksanakan perlombaan motor GP yang dilaksanakan di sirkuit Mandalika secara internasional. Tentu perayaan itu sangat meriah. Akan tetapi jauh sebelum hal itu dilaksanakan, berbagai persiapan dilakukan oleh negara kita. Bagaimana ketika nanti para tamu yang dari mancanegara datang, mereka tidak kecewa, dikebut terus dan memberikan yang terbaik. Dan hasilnya memang ada kepuasan tersendiri ketika pelaksanaan itu usai dilakukan. Nah, dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, bagaimana persiapan-persiapan yang dilakukan banyak orang ketika Yesus datang ingin memasuki Yerusalem. Berbagai persiapan dilakukan orang. Berbondong-bondong orang menyambutnya, bersukacita semua orang menyanyikan lagu Hosana. Bahkan ketika para murid juga disuruh untuk mengambil seekor keledai betina yang punya juga dengan sukacita memberikannya. Nah, persiapan-persiapan yang dilakukan oleh banyak orang dalam menyambut Yesus itu merupakan sebuah pemikiran, sebuah keyakinan, bahkan akan ada sebuah kemenangan yang akan mereka peroleh.
Karena pada saat itu orang-orang Yerusalem, orang-orang Yahudi, mereka bosan dijajah oleh orang Romawi. Mereka sudah muak untuk memberikan pajak kepada orang Romawi. Maka mereka ingin menjadikan seseorang menjadi figur. Dan figur yang mereka pikirkan adalah yaitu Yesus yang dari Nazaret. Hal itu terjadi seperti yang dinubuatkan sebelumnya dalam kitab Perjanjian Lama. Dalam kitab Perjanjian Lama jelas dikatakan bagaimana ketika Yesus memasuki Yerusalem akan banyak sorak-sorai. Ketika Yesus memasuki Yerusalem akan banyak nyanyian. Pemikiran orang pada saat itu, apa yang dinubuatkan dalam kitab Perjanjian Lama yang akan digenapi oleh Yesus adalah soal perpolitikan. Orang-orang yang menyambut Yesus, mereka membentangkan pakaiannya, mereka membentangkan ranting-ranting. Bahkan ketika diminta pun keledainya mereka berikan. Karena ada sebuah keyakinan bahwa mereka akan dilepaskan dari penjajahan Romawi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Namun apa yang terjadi? Tentu kedatangan Yesus ke Yerusalem untuk memenuhi sebuah nubuat, untuk membebaskan, tapi tidak lagi membebaskan secara politik, melainkan pembebasan yang dilakukan oleh Yesus, bagaimana dia menggenapi apa yang disuruh oleh Allah terhadap dia, membebaskan setiap orang dari kuasa dosa. Nah, dua pemikiran yang berbeda. Yesus datang ke Yerusalem ingin membebaskan semua orang dari dosa, tetapi orang-orang Yerusalem yang menyanyikan sorak-sorai, yang menyanyikan hosana, yang menyanyikan diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan, yang mengatakan hosana bagi anak Daud, yang mereka pikirkan hanya pembebasan dari politik. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang terjadi setelah Palmaru penyambutan itu? Beberapa hari kemudian, apa yang dipikirkan oleh banyak orang bahwa Yesus itu akan menjadi raja berbanding terbalik. Akhirnya apa? Akhirnya ada kekecewaan yang begitu luar biasa, yang dari mulut mereka menyanyikan hosana. Kemudian di hari yang berbeda, mulut mereka yang mengatakan, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Hal itu kenapa bisa terjadi, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi? Itu dikarenakan karena mereka mengenal Tuhan. Mereka mengenal Yesus yang dari Nazaret hanya sebatas pengenalan secara manusia. Tidak pengenalan karena keyakinan bahwa dia adalah anak Allah yang datang ke dunia untuk melepaskan manusia dari dosa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal apa yang boleh kita lihat dari kebenaran firman Tuhan yang menjadi pegangan kita, yang menjadi sebuah khotbah yang hidup dalam kehidupan kita? Yang pertama sekali, sesuai dengan tema minggu kita yang menjadi tema epistel pertanyaan juga, dikatakan diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, bagaimana kita menyambut Yesus di dalam kehidupan kita? Bagaimana kita menyambut Yesus dalam minggu-minggu Palmarum ini? Yang pertama sekali, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, apa yang boleh kita iman dari kebenaran firman Tuhan ini? Kita harus mengenal Yesus lebih dalam, yaitu kita mengenal dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan sebagai Raja Penguasa di dunia ini. Nah, ketika kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan menyanyikan hosana. Ketika kita sudah menyanyikan hosana, kita percaya bahwa kelepasan itu sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita masing-masing. Tapi banyak dari kita, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, banyak dari kita seperti orang-orang yang menyambut Yesus, mulut mereka mempermuliakan Tuhan, tetapi di waktu yang sama mulut mereka juga menghujat Tuhan.
Kita juga banyak seperti itu. Di hari Minggu, di dalam ibadah-ibadah rumah tangga kita mempermuliakan Tuhan. Engkau adalah Allahku yang Maha Kuasa, Engkau adalah Yahweh, Engkau adalah Juru Selamat. Tapi di waktu yang berbeda juga, kita katakan bahwa Tuhan itu tidak mengasihi kita. Di waktu yang berbeda juga, kita melakukan sebuah pekerjaan-pekerjaan yang bertentangan dari apa yang kita persaksikan lewat mulut kita. Nah Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, lewat firman ini kita mau diingatkan, mulut yang kita pakai untuk mempermuliakan Tuhan, mata yang kita pakai untuk melihat kemuliaan Tuhan, semuanya pekerjaan dan gerak hidup kita juga harus kita pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak untuk hanya kepentingan pribadi. Yang kedua dari firman ini, kita mau diajak selaku orang yang percaya, ketika Yesus meminta apa yang ada sama kita. Orang yang mengatakan Minggu Palmarum, seperti yang mengizinkan keledainya diambil untuk keperluan Yesus. Sekarang Yesus mau minta dari kita. Sekarang kita ibaratnya kalau diminta Tuhan hartamu, diminta Tuhan apa yang ada padamu, jabatanmu. Bagaimana kita? Apakah kita mau memberikannya kepada Tuhan? Atau justru kita yang meminta kepada Tuhan untuk menambah kekayaan kita? Atau kita yang meminta kepada Tuhan untuk yang menaikkan jabatan kita? Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyombongkan diri. Nah, pada saat ini Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita harus seperti orang yang mengizinkan keledainya diambil. Tapi motifnya harus berbeda. Kalau motif yang tadi dia percaya dengan memberikan keledainya dia akan menerima kebebasan secara politik, kita tidak lagi demikian. Kita memberikan segala sesuatu yang ada pada kita karena kita percaya itu adalah milik Tuhan. Kita memberikan segala sesuatu yang ada pada kita karena kita percaya bahwa itu adalah titipan Tuhan. Kita memberikan segala sesuatu yang ada pada kita karena kita percaya. Itu cara kita mempermuliakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ketika kita punya jabatan, ketika kita punya harta, Tuhan minta itu untuk pekerjaan Tuhan, maka berikan Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Jangan katakan tunggu dulu Tuhan. Tapi kita akan katakan, Engkau yang memberikannya, Engkau juga yang mengambilnya. Termulialah Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh Ayub. Nah, yang berikut Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, lewat firman ini kita mau diingatkan bagaimana orang-orang percaya itu menyambut Tuhan di dalam kehidupannya. Dalam minggu-minggu Palmarum ini kita mau diajak untuk melakukan persiapan-persiapan dalam menyambut Tuhan. Sebentar lagi kita akan memperingati kematian Yesus Kristus Jumat Agung. Bagaimana dia mau mati untuk kita. Bagaimana dia mengorbankan dirinya untuk kita. Bagaimana dia menyalibkan, menggantikan kita tergantung di kayu salib. Nah, kita harus menyambut itu. Dalam Minggu Palmarum ini, dalam epistel ini, kita mau diajak. Tidak lagi kita hanya mempersiapkan pakaian kita bentangkan. Tetapi yang kita persiapkan adalah bagaimana jiwa kita, bagaimana iman kita. Tetap percaya kepada Tuhan. Bagaimana kehidupan kita. Tetap berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita sambut dia. Kita sambut dia di dalam kehidupan kita. Kita sambut dia di dalam segala pekerjaan kita. Yang berikut Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Dari firman ini kita mau diingatkan bagaimana setiap orang yang percaya bersuka cita karena Tuhan yang diberkati oleh Allah, karena Yesus yang datang dalam nama Tuhan menjadi penyelamat kita satu-satunya. Maka kita harus bersuka cita dalam kehidupan. Seperti ada cerita Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Ada dua orang bersahabat. Satu orang sahabatnya ini ingin menjadi bupati. Maka sahabatnya ini diharapkan untuk menjadi tim sukses. Semua persiapan mereka lakukan demi memenangkan yang ingin menjadi calon bupati.
pesta dilakukan, mengajak orang dilakukan, dan lain sebagainya. Tapi ketika hari H terjadi, yang ingin mencalonkan diri menjadi bupati tidak terpilih menjadi bupati. Dia kalah dari pesaingnya. Nah, di hari yang berbeda, kawannya ini yang menjadi tim sukses karena dia punya impian ketika nanti dia menjadi bupati, dia akan menjadi orang kepercayaannya. Di hari yang berbeda, ketika kawannya ini kalah, dia berbalik arah. Dia akan mendukung yang menang ini. Dia memburuk-burukkan yang kalah ini. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dalam keberimanan orang Kristen juga demikian. Sering sekali ketika kita bertuhan, mempermuliakan Tuhan, kita menginginkan segala berkat datang ke dalam kehidupan kita, berkat kekayaan. Namun hal itu tidak terjadi. Nah, di waktu yang sama kita katakan tidak benar Tuhan itu. Kita meninggalkan ibadah kita, akhirnya meninggalkan persekutuan kita, dan masih banyak lagi. Tetapi lewat firman ini kita mau diingatkan. Kalau kita katakan termulialah Tuhan, hari ini kita katakan itu, besok juga kita katakan, sampai selama kita hidup, kita harus katakan, diberkatilah Tuhan yang sudah menebusku. Diberkatilah aku yang sudah ditebus oleh Tuhan. Dan aku akan mempermuliakan Tuhanku selama aku hidup. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Benar ya Tuhan, bahwa kami akan mempermuliakan nama-Mu selama kami hidup. Kami akan memberikan segala sesuatu yang ada pada kami untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah kiranya mulut kami mempermuliakan Tuhan. Pekerjaan kami juga menunjukkan bahwa Tuhan ada di dalam kami dan kami ada dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, salam sehat, Tuhan memberkati kita.